يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakum bis-sidqi wa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah hari ini dapat melaksanakan ibadah salat zuhur di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan pada kita, kekuatan, sehingga kita dapat beribadah dan beraktivitas sebagaimana biasa, dan mudah-mudahan senantiasa kita dalam kebaikan. Agama melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Pengajaran yang diberikan itu juga dicontohkan oleh baginda Rasul. Salah satu sifat Nabi ya, adalah as-siddiq, jujur, benar. Agama ini disampaikan dengan benar oleh Rasul, dengan akidah yang benar, dan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi adalah akhlak yang benar dan jujur. Maka beliau mendapat gelar Al-Amin karena kejujuran beliau. Bapak-bapak, saudara-saudara, perlu hidup jujur ini. Kalaulah di semua lini kehidupan ketidakjujuran itu merajalela, maka timbullah keresahan, kekacauan, hal-hal yang tak diinginkan di dalam kehidupan. Dan kita diperintahkan oleh Allah melalui surat At-Taubah ayat 119. Tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah kalian berserta orang-orang yang jujur. Jadi kita mencari kelompok orang yang benar, orang yang jujur dalam hidup, ya, agar kita menjadi orang yang ikut jujur pula, yang benar pula dari semua perilaku kehidupan. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, tentu bagi kita dalam kehidupan yang sekarang kita alami, yang kita diberikan oleh Allah, tampaknya ujian di mana Covid ini juga belum berakhir. Di mana-mana orang memakai masker karena memang protokol kesehatan. Kita sholat pun pakai jarak dan lain sebagainya. Penyakit ini hampir melanda seluruh dunia. Ya, mungkin salah satu penyebab penyakit ini datang, musibah ini datang, adalah karena dosa manusia. Salah satu dosa manusia itu adalah ketidakjujuran. Hidup nggak beres, ngomong nggak jujur, berbuat nggak jujur, merekayasa yang tidak baik seolah-olah itu baik, nggak jujur. Kalaulah hidup menjadi nggak jujur di semua lini kehidupan, malah petaka. Pemerintahan nggak jujur, rakyat nggak jujur, pegawai nggak jujur. Padahal kita seorang muslim, kalau dia seorang muslim, kita selalu diingatkan tatkala sholat, mau sholat wajib maupun sholat sunnah, kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Ini diminta kejujuran. Sungguh solatku, ibadahku ya Allah, semua perbuatanku, hidupku, matiku untuk-Mu ya Allah. Tapi ada orang solat, tapi tatkala dia berjanji dengan Allah, mengungkapkan kalimat inna solati wa nusuki, semua ibadah, hidup, mati untuk Allah, tapi kadang-kadang hidupnya untuk maksiat, hidupnya untuk hawa nafsunya. Terkadang apa yang diucapkan di dalam solatnya, prakteknya berbeda. Berarti ini masih khianat, nggak jujur. Kalaulah sudah ruku, sudah sujud, sudah dialog dengan Allah. Karena kadang-kadang kita ini sholat ini hanya menggugurkan kewajiban asal sudah sholat selesai. Padahal makna dari tatkala kita ibadah hari ini, berkomitmen kepada Allah, berikrar kepada Allah, sehingga tampil dalam hidup itu apa yang kita lakukan dalam sholat ini terrealisasi di dalam kehidupan kita. Kita memuji Allah dalam surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita membaca doa iftitah yang kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tadi, ya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Nah, bagaimana harus dipraktekkan? Tentunya harus dengan kejujuran. Kejujuran keimanan, maka dia membuahkan hasil yang baik. Maka segala sesuatu yang tidak jujur itu pasti akan membawa malapetaka. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini dibungkus dengan apapun juga hal yang tidak jujur itu, minimal nanti di hadapan Allah pasti ketahuan. Kalaulah tidak di dunia ini Allah bukakan hal yang tidak jujur itu, maka kita melalui proses kehidupan, bukan dunia ini saja. Proses kehidupan selanjutnya adalah kematian kita menuju hidup yang disebut alam barzah. Sudah alam barzah, alam akhirat. Maka hal-hal yang tidak jujur dalam kehidupan apapun, mencari rezeki tidak jujur, berdagang tidak jujur, jadi pegawai enggak jujur, beli alat-alat kesehatan misalnya, alat-alat apa saja dipiktifkan, dimanipulatif, dibesarkan, mestinya harganya sekian jadi sekian. Ketidakjujuran. Kayaknya dunia yang hanya secuil sebenarnya. Berlomba-lomba orang untuk mendapatkan hal yang tidak jujur ini. Ternyata tipu daya setan dalam kehidupan ini luar biasa. Di samping hawa nafsu kita yang menggerogoti kita, kalaulah tidak terkendali hawa nafsu ini dengan keimanan, maka celaka dan binasalah hidup kita. Kalaulah kita tidak bisa menghindar dari godaan setan yang selalu ingin menjerumuskan kita, maka binasalah kita. Maka banyak-banyaklah bermohon kepada Allah dalam hidup ini, minta petunjuk. Selalu kita minta petunjuk dalam Allah dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Ngomong kami jujur, berperilaku kami jujur, mencari rezeki kami jujur, sehingga tatkala kita mati nanti dalam keadaan dicatat sebagai orang yang jujur. Iyyakum bisidqi, sungguh kata Nabi, kepada kalian hendaknya berlaku jujur. Wa inna sidqa yahdi ilal bir, sungguhnya orang jujur itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan setiap orang yang baik itu tempatnya di surga. Ini sudah diajarkan oleh agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang jujur dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.